Agam, untuk titik api dipastikan sudah tidak ada lagi sisa-sisa hotspot di lokasi, Agam? Ya, memang untuk saat ini kami sudah tidak lagi melihat adanya titik api yang terlihat di sekitar gedung Glodok Plaza ini, Andro. Karena dari pernyataan petugas pemadam kebakaran ini, saat ini masih sudah dilakukannya proses pendinginan dan hanya terlihat sekumpulan asap yang keluar dari gedung Glodok Plaza ini, Andro. Artinya hingga saat ini pun proses pendinginan maupun evakuasi para korban ini beriringan berjalan, dan kami masih melihat para petugas yang masih melakukan koordinasi antar anggotanya untuk terus melakukan evakuasi dan juga proses pendinginan di gedung Glodok Plaza Jakarta Barat ini, Andro. Jika Agam kabarkan bagaimana upaya tim untuk menyusuri kondisi bangunan yang sudah luluh lantah, yang sudah hancur akibat kebakaran, Agam? Ya, Andro, boleh bertanya sekali lagi, Andro? Maaf, kami masih sedikit kesulitan mendapatkan sinyal di sini, Andro. Agam, kami ingin tahu bagaimana upaya tim untuk menyisir lokasi di dalam gedung yang hancur terbakar. Ya, upaya ini memang telah dilakukan oleh tim gabungan baik dari pemadam kebakaran maupun tim Inavis, Andro. Antara lain menurunkan atau mengerahkan sebanyak 400 atau 200 tim pemadam gabungan ini dikerahkan, dan juga sejumlah alat untuk membantu proses pemadaman ini juga turut dikerahkan. Antara lain terdapat skylift yang merupakan salah satu prasarana pendukung dari pemadam kebakaran, dan kami masih melihat sekumpulan asap ini memang cukup tebal, Andro, dan masih terdapat beberapa anggota tim pemadam kebakaran juga berjibaku untuk melakukan penyisiran di sekitar lokasi, karena sebelumnya dari tim pemadam kebakaran Jakarta Barat ini juga telah membentuk 3 tim, yaitu untuk melakukan pendinginan, penyisiran, dan juga untuk melakukan identifikasi atau proses evakuasi warga dan juga pengunjung yang diduga terjebak pada kebakaran yang berada di lantai 8 ini. Agam, kalau untuk akses petugas sendiri, Agam, bagaimana Agam di lokasi? Bertanya secara langsung, Andro. Silakan, Agam, bertanya dengan pihak berwenang. Ya, Andro, ya baik, saya akan berusaha untuk bertanya secara langsung kepada petugas tempat, Andro. Bapak, dari mana? Jangan dua lagi. Dijelaskan ada update. Nanti ini aja press conference aja kalau mau bareng-bareng sama wartawan. Pukul berapa, Pak, press conference? Terserah aja, terserah wartawan maunya kapan. Oke. Berarti untuk informasi lebih lanjut ada di press conference tersebut ya? Ya, nanti diatur aja. Pak, tapi tadi berarti untuk yang jenazah yang turun itu ada... Ini bukan press conference. Ini siaran langsung ya, Pak. Nanti. Siaran langsung untuk mungkin pemirsa di rumah ingin mengetahui lebih lanjut, Pak. Nanti kami akan juga untuk meliput di press conference, tapi saat ini sedang breaking news. Untuk memberikan informasi, ada berapa jumlah yang tadi jenazah turun nih, Pak, sebenarnya, Pak? Ya, kalau jenazah tadi kan diprediksikan satu orang ya. Jadi kita anggota tim itu sudah menemukan salah satu korban di lantai 8. Nah, ini untuk identitasnya, karena kondisi korban memang sudah tidak bisa kita identifikasi, maka kita belum pastikan apa korban yang mana nih dari 8 orang yang kita dapat informasi dari masyarakat masih ada di dalam gedung. Bapak, sebelumnya kan kabarnya terdapat 2 jenazah nih, Pak, yang ditemukan. Apakah tadi yang satunya lagi masih dilakukannya identifikasi atau evakuasi, Pak? 2 jenazah? Ya, ini belum tahu nih. Kalau kita lihat masih 1 sih kita temukan. Bapak, untuk hingga saat ini memang warga masih ada yang melaporkan kehilangan atau seperti apa, Pak? Ya, terakhir kan tadi saya sampaikan ada pertama 1 orang
melaporkan, terus ada lagi 1 orang lagi, kemudian ada 1 orang melaporkan 4 orang. Nah itu ada 6, terus ada terakhir ada 1 orang melaporkan 2 orang, berarti ada 8 korban yang. Pak, tadi kan kami sempat melihat ada salah satu warga yang melihat secara langsung proses evakuasi, namun dari pernyataan petugas tempat, warga tersebut masih belum melaporkan kepada petugas. Apakah nantinya imbauan kepada warga seperti apa nih Pak untuk warganya yang memang dinyatakan atau keluarga yang dinyatakan hilang pada lokasi kejadian ini Pak? Ya, jadi sekarang kan kami mendirikan poskotis ya. Poskotis ini apabila ada masyarakat yang memang ada keluarganya atau saudaranya, sanak familinya yang dia merasa bahwa berada di Plaza Glodok dan bekerja, ya bisa dilaporkan di poskotis ini gitu loh. Jadi biar kami juga bisa mengidentifikasi berapa jumlah yang akan kita lakukan pencarian korban di Glodok. Pak, ini kan kami masih melihat ada banyak asap yang terjadi Pak. Sebenarnya atau seperti apa situasi di dalam ini Pak? Apakah masih ada beberapa api yang terlihat ataukah sudah seperti apa nih Pak? Oh ya, jadi ada saat ini kan di lokasi TKP ini ada 2 gedung. Saat pertama ada Plaza Glodok yang 9 lantai. Kemudian ada di depannya itu di lobi ada 4 lantai ya, 5 lantai. Nah itu jadi connecting 1. Nah untuk yang 9 lantai itu dampaknya itu di lantai 7, 8, 9. Jadi lantai 6 ke bawah alhamdulillah masih kita bisa cover. Nah untuk yang 1 gedung lagi di depan di lobi itu lantai 5 dan 4 yang terdampak. Lantai 3, 2, 1 masih kondisi aman. Oke. Bapak, ini berarti untuk saat ini situasi di dalam memang petugas masih cukup kesulitan untuk mengevakuasi para pengunjung ini, mengingat asapnya masih banyak begitu Pak? Ya, jadi strategi operasi yang kami lakukan itu pertama membentuk tim pencarian korban, termasuk juga terkait menelusuri lantai-lantai yang berdampak kebakaran, jangan sampai ada potensi lagi terjadinya kebakaran, berusaha memadamkan sekaligus mengevakuasi. Nah itu kita bikinkan 4 tim, 3 tim yang di Plaza Glodok dan 1 tim lagi yang di lobi yang tadi gedung yang 5 lantai itu. Gitu. Berarti sesaat lagi akan melakukan press conference begitu ya Pak untuk menjelaskan lebih rinci terkait proses hari ini Pak? Ya, kalau memang wartawan ingin meminta informasi kami siap untuk melakukan informasi. Pak Syarifudin, Pak Satriadi Gunawan, iya. Oke. Ya. Ya, Andro, itulah penjelasan dari petugas setempat terkait proses evakuasi dan juga identifikasi yang dilakukan pada hari ini. Memang terdapat baru 1 orang jenazah yang berhasil diidentifikasi yang kemudian dibawa melalui mobil PMI dan juga dilarikan ke Rumah Sakit Kramat Jati, karena memang untuk dari total 8 orang yang diduga ini hilang pada lokasi kejadian, hingga saat ini petugas masih berusaha untuk melakukan proses identifikasi serta evakuasi para pengunjung ini, karena mengingat untuk di lantai 7 dan juga 8 asap ini masih mengepul cukup tebal, Andro dan juga pemirsa. Dan kita juga akan menantikan bagaimana press conference ini akan berlangsung sesaat lagi untuk diberikan pernyataan kepada rekan media apa saja informasi terbaru yang dilakukan atau proses evakuasi ini berlangsung seperti apa selama sejak semalam ini, Andro. Agam bisa sambil diarahkan kamera dan juga menjelaskan data yang ada di papan tertuliskan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta ini, Agam, sambil diperlihatkan kepada pemirsa, karena kami yakin masyarakat luar banyak yang ingin kejelasan apakah anggota keluarga sudah ditemukan atau memang masih dinyatakan hilang hingga saat ini. Sambil dibacakan saja, Agam, baik itu nama maupun mungkin usia atau jenis kelamin yang sudah diidentifikasi oleh petugas. Baik. Ya, baik Andro, seperti inilah papan pengumuman untuk yang dapat dilihat para warga yang melaporkan keluarganya hilang. Seperti yang Anda lihat saat ini di layar kaca,
pada data terbaru di hari Kamis ini terakhir diperbarui pada sekitar pukul 14.46 waktu Indonesia Barat, terdapat sejumlah tim evakuasi dan juga data pengunjung yang masih dalam data pencarian. Untuk tim evakuasi ini terdapat 9 orang pekerja yang dinyatakan selamat begitu, dan terdapat 8 data pengunjung yang masih dalam pencarian. Seperti yang pertama, ini ada data dari Ade Aryati yang berusia 29 tahun, perempuan yang dilaporkan oleh pihak keluarganya bernama Jauhari begitu. Dan kedua, ini adalah Sinta Amelia, perempuan berusia 20 tahun, ini dinyatakan telah hilang pada lokasi kejadian. Ini dilaporkan oleh keluarga Caca, dan kami akan menunjukkan seperti apa potret Ade Aryati yang dinyatakan hilang. Ini adalah sosok Ade Aryati, salah satu pengunjung yang dinyatakan hilang pada saat kejadian. Dan saat ini kami juga sudah bersama dengan keluarga Ade Aryati, salah satu kerabat yang menyatakan hilang. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Haji Yayat. Pak Haji Yayat. Bapak sebagai siapanya Ade Aryati? Ponakan. Berarti Bapak pamannya? Ya. Ya, berarti untuk dilaporkan hilang ini sejak kapan ya Ade Aryati? Dari tadi kejadian aja, pas malam pas kejadian. Kalau boleh tahu, Ade Aryati ini di sini sebagai pengunjung kah atau seperti apa? Kebetulan kasir, jadi karyawan di atas itu, jadi kasir. Ya. Berarti apa untuk data terbaru atau informasi terbaru apa yang Bapak dapatkan nih terkait pencarian Ade Aryati ini, Pak? Lagi menunggu, tadi juga turun 2 jenazah tapi nggak bisa dikenalin. Mungkin kami nanti sama keluarga mau ke Keramat Jati. Berarti untuk Ade Aryati ini sejak semalam sudah tidak dapat dihubungi. Bagaimana kecurigaan Bapak ketika melaporkan Ade Aryati ini hilang pada petugas Bapak? Tadi pagi teman-temannya datang ke rumah bahwa Ade Aryati dikira teman-temannya udah di rumah. Karena dia itu udah turun, setelah turun dia mungkin namanya bertanggung jawab, kasir, naik kembali mau ngambil berkas atau gimana, terus nggak bisa ketemu lagi, terus nggak bisa dihubungin lagi. Bapak, kami melihat beberapa keluarga memang sudah mulai kebingungan begitu ya Bapak ya. Harapan Bapak seperti apa Pak untuk pencarian Ade Aryati ini Pak? Ya mudah-mudahan Allah ngasih yang terbaik aja, biar cepat ketemu. Mudah-mudahan ya yang diharapkan ya selamat. Apapun terjadi ya keluarga udah menerimanya. Untuk selanjutnya apakah nanti keluarga akan mengikuti untuk mencari di Rumah Sakit Keramat Jati atau seperti apa Bapak? Yang insya Allah tadi disarankan, kalau di sini juga nggak bisa dikenalin, tadi 2 juga yang udah ketemu nggak bisa dikenal. Namun ini satu-satunya jalan tadi dari petugas kita meluncur ke Keramat Jati. Bapak, berarti untuk domisili tempat tinggal di mana Bapak? Di Ampera 7, RT 16 RW 7. Kebetulan saya juga pengurus RW-nya juga. Ya. Bapak, kami turut berduka ya Bapak ya. Semoga pencarian ini menemui titik terangnya Bapak. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya, Andro, itulah salah satu pernyataan dari paman Ade Aryati yang telah melaporkan keluarganya hilang sejak tadi pagi. Ini atas informasi yang diterima dari teman Ade Aryati bahwasanya memang Ade Aryati sebagai kasir daripada lokasi kejadian ini dilaporkan oleh temannya telah hilang atau belum ketemu begitu, karena memang selama kejadian berlangsung korban ini diakui atau dilaporkan itu menuju lokasi untuk kembali mengambil berkas perusahaan, namun hingga saat ini memang sosok Ade Aryati masih dalam proses pencarian. Untuk sementara demikian Andro. Agam Rizky dari Glodok Plaza, misal dari 8 orang yang dinyatakan hilang, 1 baru saja ditemukan namun belum berhasil teridentifikasi. Breaking News akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.